Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Salsabila Zahwa Nuriska, saya Cynthia Audrey Febrianti, Saya Firman Putra Juang Jilibu. Saya Hanania. Saya Zahra Monika Hasan. Kami di sini akan memaparkan materi tentang resu materi sekolah pasar modal. Yang pertama, apa itu investasi? Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pihak atau orang yang melakukan investasi ini disebut dengan investor. Mengapa perlu investasi? Salah satu manfaat dari investasi di usia muda adalah menyediakan dana pensiun untuk hari tua. Dengan begitu, segala kebutuhan hari tua nanti bisa tercukupi, serta bisa mengamankan uang dari inflasi. Selain itu, investasi juga dapat membuat nilai uang semakin tumbuh, baik dalam jangka waktu singkat maupun jangka waktu panjang. Selanjutnya, apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, atau dengan kata lain, merupakan proses menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Selanjutnya, apa itu pasar modal? Pasar modal adalah tempat yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dalam jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan atau saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Pasar modal saham, bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Contohnya, kita ingin membuka usaha, tetapi modal yang kita punya kurang. Nah, kita bisa mengajak siapapun untuk berinvestasi atau menanamkan modal kepada kita. Pasar modal obligasi, surat utang jangka menengah panjang, dapat dipindahtangankan, berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Pasar modal sukuk. Pasar modal sukuk adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu warga negara Indonesia atau WNI sebagai instrumen investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cynthia. Pasar modal reksadana. Pasar modal reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Selanjutnya, ada pasar modal ETF. Pasar modal ETF adalah reksadana yang diperdagangkan seperti halnya saham di bursa. Exchange traded pun menjadi alternatif efek yang mudah dan terjangkau, diversifikasi kepemilikan saham hanya dengan kepemilikan satu ETF. Otoritas Keuangan atau OJK mencakup KPEI atau Clearing Penjamin Efek Indonesia, BEI Bursa Efek Indonesia, dan KSEI Kustodian Sentral Efek Indonesia. Selanjutnya ada analogi pasar modal ibarat mall. Yang pertama itu toko. Toko ini diibaratkan sebagai perusahaan, sedangkan pembeli ini diibaratkan sebagai investor, dan produk ini diibaratkan sebagai emiten. Di situ juga ada pengelola mall. Pengelola mall itu terdiri dari OJK, BEI, KPEI, dan KSEI. Manfaat keberadaan pasar modal. Ada sumber pembiayaan, wahana investasi, penyebaran kepemilikan perusahaan, keterbukaan profesionalisme, dan lapangan kerja. Keuntungan membeli saham.
Yang pertama ada capital gain, merupakan keuntungan dari jual atau beli saham berupa selisih antara nilai jual dengan nilai beli saham. Contohnya, membeli saham seharga 2.000, lalu menjualnya kembali sebesar 3.000. Yang kedua ada dividen, bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Bisa berupa dividen tunai atau dividen saham. Ada risiko membeli saham. Yang pertama, tidak mendapat dividen. Kedua, capital loss. Ketiga, saham disuspend atau dihentikan perdagangan. Yang keempat, saham didelis atau dikeluarkan. Saham terbagi menjadi beberapa sektor. Yang pertama, ada sektor pertanian. Kedua, sektor pertambangan. Ketiga, sektor industri umum dan industri kimia. Yang keempat, aneka industri seperti komponen otomotif, kabel, tekstil, dan garmen. Yang kelima, barang konsumen. Keenam, properti dan real estate. Yang ketujuh, infrastruktur. Yang kedelapan, keuangan. 9, jasa dan investasi. Yang terakhir, manufaktur. Perdagangan saham di BEI. Sejak 26 November 2018, penyelesaian transaksi saham lebih cepat menjadi 2 hari dari sebelumnya yang 3 hari. Transaksi dilakukan dalam bentuk online. Transaksi dilakukan dengan menggunakan aplikasi dari perusahaan sekuritas. EBI akan mengenakan biaya transaksi untuk setiap jual maupun beli yang dilakukan oleh investor, atau fee transaksi sudah termasuk pajak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Firman. Lanjut, perlindungan permodalan di pasar modal Indonesia. Lembaga Penyelenggaraan Dana Perlindungan Permodalan atau DPP dan penenangan lain dan pemodalan yang kehilangan asetnya berdasarkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 49 garis miring POJK titik 04/2016 DPP POJK nomor 50 garis miring POJK 04/2016 PDPP. Terus waspada penipuan investasi, yaitu 1, waspada dengan penawaran investasi dengan jadi palsu atau misalnya pasti untuk tinggi dalam jangka pendek. 2, waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayuan atau biasanya dengan mengumpulkan produk investasi dengan verifikasi atau misalnya investasi berbentuk MLM dan pengisian dana atau misalnya tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. 4, waspada dengan penawaran investasi dan pengusahaan yang tidak jelas atau checking orientasi jasa keuangan atau OJK, karena hanya OJK yang berhak mengeluarkan izin perusahaan investasi di Indonesia. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.